Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Prihatin, NIM 2019 14139. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur sungsang. Yang pertama itu memperkenalkan diri, yang kedua menjelaskan tujuan tindakan, selanjutnya ada mempersiapkan alat. Baik, di sini sebelumnya ada part set yang isinya ada gunting plasenta, ada klem buat plasenta, ada gunting epis, ada setengah cohort, sama heading set, sama umbilikal, dan ada tensi. Kemudian memakai APD dan cuci tangan. Ya, selanjutnya lakukan palpasi, yaitu tahap pertama itu untuk menentukan bagian teratas janin. Terus lakukan yang kedua itu menentukan bagian kanan atau kiri janin. Yang ketiga itu menentukan bagian terbawah janin. Yang keempat itu buat menentuin apakah sudah masuk ke panggul PAP atau belum. Kemudian selanjutnya melakukan DJJ. Baik, DJJ-nya normal ya Bu, 140 kali per menit. Baik, di sini selanjutnya melakukan vulva hygiene, ambil kapas, ke ABTT, peras, akhirnya membuka vulva, itu labia mayor terjauh, labia mayor terdekat, labia minor terjauh, labia minor terdekat, vestibulum sampai ke anus. Kemudian lakukan kateterisasi. Selanjutnya melakukan pemeriksaan dalam, itu maaf ya Bu, tidak terapanya sistokal dan raktokel, persil sejajar, konsistensi lunak, pendataran 100%, pembukaan 10 cm, ketuban negatif, presentasi bokong, petunjuk sakrum, penurunan hot 4, sama molase tidak ada. Kemudian lakukan episiotomi. Sebelumnya melakukan anamnesis terlebih dahulu dan melakukan episiotomi secara mediolateral. Ya, teknik pelaksanaannya itu yang pertama pastikan ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran. Kemudian ibu merasa adanya tekanan anus, perineum menonjol, dan vulva dan anus membuka. Nah, teknik yang pertama itu teknik brah, itu bokong sudah lahir sedikit. Itu kedua tangan berada di bokong bayi dan ibu jari berada di femur. Itu tanpa melakukan intervensi apapun. Pimpin ibu beneran, ibu terus Bu, ya, lahirlah punggung bayi. Kemudian pimpin ibu lagi untuk beneran, ibu. Kemudian lahirlah skapula, pimpin ibu lagi beneran, ibu sedikit lagi Bu. Kemudian hiperlordosis. Selanjutnya itu ada klasik, yaitu melahirkan bahu belakang atau posterior, yaitu satu tangan berada di pergelangan kaki, kemudian elevasi ke atas searah perut ibu, kemudian longgarlah bahu posterior, masuk aduksi fleksi keluarkan, kemudian curam ke bawah, longgarlah bahu anterior, kemudian kedua tangan masuk aduksi fleksi keluarkan. Selanjutnya ada mular, yaitu mengeluarkan bahu depan atau anterior, yaitu kedua tangan berada di femur pelvic, kemudian curam ke bawah, longgarlah bahu anterior, kemudian aduksi fleksi keluarkan, kemudian elevasi ke atas, longgarlah bahu posterior, kemudian masuk aduksi fleksi keluarkan. Kemudian selanjutnya ada teknik offset, yaitu tangan terjepit, itu tangan masih sama dengan luar, kedua tangan memegang femur pelvic, yaitu melakukan putaran 180 derajat searah dada sambil curam ke bawah.
longgarlah bahu posterior, kemudian aduksi fleksi keluarkan, kemudian putar lagi searah dada 180 derajat searah dada, longgarlah bahu anterior, aduksi fleksi keluarkan. Selanjutnya ada ekstraksi kaki, yaitu tangan kanan masuk secara observatif menyusuri bokong, masuk ke lipatan paha, aduksi fleksi lahirlah betis, kemudian curam ke bawah lahirlah paha, kemudian curam ke bawah lahirlah trochanter anterior, kemudian aduksi fleksi keluarkan, elevasi ke atas lahirlah trochanter posterior, kemudian aduksi fleksi keluarkan. Kemudian selanjutnya ada ekstraksi bokong, yaitu kedua jari masuk ke lipatan paha, kemudian tangan kiri membantu menekan tangan kanan curam ke bawah lahirlah trochanter anterior, kemudian aduksi fleksi keluarkan, kemudian elevasi ke atas, longgarlah bahu, longgarlah trochanter posterior, kemudian aduksi fleksi keluarkan, kemudian keluarkan kaki seperti menunjuk. Kemudian ada teknik Mauricio atau pengeluaran kepala, yaitu letakkan badan bayi berada di kanan tangan kiri, seolah-olah badan bayi seperti menunggang kuda, kemudian dua jari berada di maksila dan satu jari berada di mulut, kemudian tangan kanan mencekam tengkuk bayi, kemudian meminta asisten untuk menekan fundus uteri, kemudian lakukan curam ke bawah lahirlah scapula, kemudian curam ke bawah lagi lahirlah occiput, kemudian hiperlordosis. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.